Novel Cultivation Chat Group Chapter 17. Hehe, aku mengantar kakakku pulang sekalian jalan-jalan. Kebetulan guru-guru kami libur, jadi bisa main 1 hari lagi, kata Suhang sengaja menekankan kata, kakakku. Hubungannya dengan Soft Feather harus jelas dari awal. Kalau tidak, para tukang gosip di asrama pasti akan menyebarkan kabar bahwa Song Suhang punya pacar berpostur bak model. Reputasinya sebagai perjaka bisa terancam. Padahal dia masih berharap bisa menemukan pacar di kampus untuk mengakhiri masa lajangnya. Selain itu, dia juga kesal dengan panggilan, senior, dari Soft Feather. Usianya baru 18 tahun, tapi terus-terusan dipanggil senior. Sungguh menyebalkan. Wah, ternyata kakakmu, Suhang. Mata para mahasiswa di asrama berbinar-binar. Dalam hati mereka berpikir sama, Suhang, bukankah kita sahabat? Kalau bisa jadi ipar Suhang, pasti lebih menyenangkan. Kami berangkat dulu, sampai jumpa. Suhang tertawa lebar tanpa memberi kesempatan mereka berkenalan lebih lanjut. Dia melambaikan tangan dan pergi dengan gagah. Soft Feather juga tersenyum dan melambaikan tangan sebelum mengikuti Song Suhang keluar dari asrama putra. Dasar Suhang, ternyata punya kakak secantik ini. Mulai besok Suhang adalah saudaraku, akan kujaga baik-baik, canda seseorang. Kamu lebih pengen jadi iparnya, kan? Goda yang lain. Hati-hati, bukannya jadi ipar malah jadi adik ipar. Kan kamu juga punya kakak perempuan cantik di rumah. Bodoh amat. Kalau Suhang mau kenalin kakaknya, aku bahkan rela jual saudariku sendiri. Gratis 1 bonus 1. Para mahasiswa itu terus bercanda sambil kembali ke asrama. Lagi pula, di zaman sekarang siapa yang belum pernah melihat wanita cantik di internet? Masih adakah yang percaya cinta pada pandangan pertama? Check-in pukul 3.30 sore, sementara kereta berangkat pukul 4 tepat. Soft Feather duduk di dekat jendela, sementara Song Suhang di sampingnya. Jujur saja, saat naik kereta bersama Soft Feather, Song Suhang tiba-tiba teringat novel-novel genre modern yang pernah dibacanya. Dalam cerita-cerita itu, setiap kali pemeran utama pria pergi dengan wanita cantik, pasti ada penjahat yang datang mengganggu. Entah naik mobil sport, MRT, bus, bahkan sepeda sekalipun, selalu saja ada yang iseng. Dengan kemampuan super, si pemeran utama pasti akan menghajar si penjahat sampai babak belur. Lalu si penjahat kabur sambil menyimpan dendam, menyusun rencana balas dendam secara diam-diam. Kemudian terjadilah berbagai drama balas dendam dan pertarungan. Suhang sadar dirinya bukanlah pemeran utama seperti itu. Tapi kecantikan Soft Feather tidak kalah dari para heroin di novel. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, akankah ada preman yang datang mengganggu? Kalau itu terjadi, haruskah dia membunuhnya? Atau cukup pukuli sampai babak belur? Sayangnya, kehidupan nyata bukanlah novel. Preman brengsek seperti itu memang ada, tapi sangat langka. Sulit ditemui seperti mencari jarum dalam jerami. Selama 2 jam perjalanan kereta, tidak ada satupun yang berani mendekati Soft Feather, apalagi mengganggu Suhang. Hal ini justru membuat Suhang agak kecewa. Setengah jam perjalanan, Soft Feather mulai mengantuk dan tertidur. Tak lama kemudian, kepalanya bersandar di bahu Suhang. Song Suhang mengendurkan bahunya agar wanita itu bisa tidur lebih nyaman. 2 jam perjalanan pun berlalu dengan cepat. Ding-ding-ding gelombang-gelombang para penumpang, kereta telah tiba di stasiun Black Elephant. Jangan lupa barang bawaan, silakan turun melalui pintu sebelah kanan. Hati-hati terhadap celah. Kita sudah sampai, kata Song Suhang sambil menepuk pundak Soft Feather. Dengan mata berkabut, Soft Feather membuka matanya. Ada bekas air liur di sudut mulutnya. Sudah pagi. Song Suhang merasa geli melihatnya. Seorang wanita yang tampak lebih dewasa darinya bisa terlihat begitu imut. Kereta sudah sampai. Ayo cepat turun, kata Suhang sambil menarik tangannya dan membawa koper besar keluar dari gerbong. Setelah kereta menjauh, Soft Feather baru benar-benar sadar. Senior, jam berapa sekarang? Sudah pukul 6:07 sore. Kita sudah sampai di stasiun Black Elephant kota J. Setelah keluar kita bisa langsung naik taksi ke Jalan Luoxin, lalu cari tempat menginap dulu, jawab Song Suhang. Baik, aku ikuti saja rencana senior, kata Soft Feather sambil mengangguk. Inilah yang paling disukainya, ada yang mengatur semuanya. Dia tinggal mengikuti tanpa perlu pusing. Di stasiun Black Elephant memang ada halte taksi dengan banyak pilihan. Hei mas, mau kemana? Sebuah taksi berhenti di dekat mereka. Jalan Luoxin, jawab Song Suhang sambil membuka pintu depan. Jalan Luoxin di kota J. Soft Feather menegaskan. Wanita ini masih trauma dengan Jalan Luoxin di Jiangnan. Sopir taksi tertawa terbahak-bahak. Wah, nona ini lucu sekali. Soft Feather tersipu malu. Jalan Luoxin di kota J memang dekat dengan stasiun Black Elephant, hanya 10 menit perjalanan. Setelah turun dari taksi, mereka menemukan hotel menggunakan GPS ponsel. Karena bukan suami istri, mereka mengambil kamar terpisah. Bahkan kalaupun Song Suhang mau dan Soft Feather tidak menolak, manajer hotel tidak akan mengizinkan. Aturan sekarang sangat ketat, hotel bisa kena sanksi kalau terjadi sesuatu. Setelah makan malam, mereka memanfaatkan sisa cahaya matahari untuk berkeliling Jalan Luoxin mencari Ghost Lamp Temple. Soft Feather menitipkan kopernya di kamar, sementara Suhang menunggu di lobi. Kebetulan tidak banyak tamu hari itu, sehingga resepsionis tidak terlalu sibuk.
Song Suhang mengambil kesempatan untuk bertanya, permisi, apakah ada tempat bernama Ghost Lamp Temple di sekitar sini? Resepsionis berpikir sejenak lalu menggeleng. Maaf tuan, memang ada beberapa kuil di Jalan Luoxin, tapi saya belum pernah dengar Ghost Lamp Temple. Untuk kuil dengan nama begitu unik, seharusnya mudah diingat kalau memang ada. Mungkin namanya mirip. Ghost Ascending Temple, Scholar Lamp Temple, Returning Seed Temple. Apapun yang terdengar serupa, tanya Suhang lagi. Mengingat tidak ada informasi sama sekali di internet, kemungkinan namanya memang berbeda tapi mirip. Resepsionis berpikir lebih lama lagi, lalu kembali menggeleng. Maaf, saya tidak bisa membantu. Mungkin itu kuil dari zaman dulu. Coba tanya orang tua di sekitar sini. Terima kasih, ucap Song Suhang sambil mengangguk. Saat itu Soft Feather sudah kembali dari kamarnya. Kemana kita selanjutnya? Tanyanya. Kita jalan-jalan saja. Cari kelompok orang tua yang sedang mengobrol, mungkin kita bisa dapat informasi dari mereka. Mereka pun meninggalkan hotel bersama. Tak lama setelah mereka pergi, seorang wanita dengan raut serius di lobi hotel mengeluarkan ponsel. Altar Master, ada 2 orang mencari informasi tentang Ghost Lamp Temple. 1 laki-laki 1 perempuan, sekitar 20-an tahun. Akhirnya datang juga. Seberapa kuat mereka? Suara di telepon terdengar dingin. Perempuannya terlihat sangat kuat, sementara lakinya seperti orang biasa. Tapi si perempuan memanggilnya, senior, dengan sangat hormat. Seberapa kuat si perempuan? Suara itu tetap tenang. Saya tidak bisa mengukur kekuatannya. Yang pasti sangat kuat. Paham. Pantau terus gerak-gerik mereka, jangan sampai ketahuan. Saya akan coba uji kemampuan mereka. Beritahu semua pos pengawasan untuk waspada, mungkin masih ada orang lain yang mencari Ghost Lamp Temple. Siap. Wanita itu menutup telepon dan segera menyusul Song Suhang dan Soft Feather.